kabar semuanya? Jumpa lagi sama aku Kirana bersama dengan anak beruang Shihao Perfect World episode 37. Pada episode ini menceritakan kakek Shihao yang bernama kakek Zongtian ternyata masih hidup. Diketahui bahwa dahulu kakek pergi ke Gunung Taigu membunuh anak Pixiu untuk pemurnian Shihao. Setelah berpuluh-puluh tahun si kakek tak kunjung pulang. Lalu apa yang akan terjadi di istana kerajaan Wu setelah kakek Tian pulang? Penasaran? Oke, mari kita mulai alur ceritanya. Diawali dengan munculnya kakek Zongtian di gunung es menunggangi burung raksasa. Dia menyebut Shihao dengan nama masa kecilnya yaitu Hao-er. Kakek membawa darah Pixiu atau Chimera untuknya. Lalu, Xin berpindah ke desa Batu Baru. Shihao ternyata pulang ke sana setelah sebelumnya berkultivasi di sarang Welrog. Dia membawa banyak harta karun dari istana tersebut, hingga membuat senang kakek patriark, teman-teman, dan paman-pamannya di sana. Dia memberikan harta masing-masing satu pada setiap orang. Sepertinya, Shihao telah menceritakan perjalanannya dari istana Welrog. Salah satu temannya bertanya, kenapa Putri Duyung memberikan semua harta berharga padanya? Shihao menjawab, dia tak sengaja menyelamatkan Putri Duyung, kemudian si putri memberikan harta itu secara cuma-cuma. Orang-orang pun berkerumun memilih harta oleh-oleh itu. Di sana juga ada Dahong dan Ertuzi. Ertuzi bilang bahwa berlatih dengan teknik harta karun tidak baik jika terlalu serakah. Akhirnya, semua terdiam mendengar perkataan Ertuzi. Serius, nggak bohong, katanya lagi. Tapi rupa-rupanya, Ertuzi telah menyembunyikan beberapa harta karun dan ketahuan saat ia mengangkat sayap-sayapnya. Semua orang-orang pun tertawa melihat kelakuan burung tanpa bulu itu. Selanjutnya, Shihao menemui Dewa Wilau. Dewa Wilau yang dulunya berbentuk akar-akar serta pohon yang sisa separuh, sekarang sudah tumbuh sempurna dengan cabang-cabang kokoh di atasnya, serta akar yang menggelantung seperti pohon beringin. Shihao menunjukkan teknik harta Welrog yang ia punya. Dewa Wilau pun memuji Shihao dan berpesan agar terus berlatih langkah demi langkah. Pasti akan memiliki potensi yang tiada batas. Hanya saja, jangan terlalu terlena dengan teknik tersebut. Shihao berterima kasih dan memberikan oleh-oleh juga pada Dewa Wilau. Tapi Dewa Wilau menolaknya karena sesuatu di luar tubuhnya itu bukan yang dia inginkan. Lalu Dewa Wilau memberitahu hal yang sangat penting pada Shihao, yaitu kakek Shihao yang bernama kakek Xi Zongtian masih hidup. Sebulan lalu, dia muncul di ibu kota negara Batu. Kakek Zongtian bersama Vermilion Sisik Naga terbang ke istana Wu, sehingga para prajurit di sana takut pada burung itu. Kakek memintanya pergi, sementara sang kakek turun ke istana. Lantas para prajurit di sana siap siaga untuk menyerang kakek Tian. Lalu kakek memegang pundak prajurit bernama Yu dan menanyakan, bukankah kamu putra keenam Zhan Yufu? Ternyata kamu sudah tumbuh besar ya, katanya. Kakek pun memberitahu kalau dirinya adalah kakek Shiwu, sebutan kakek Zongtian di sana. Bahkan sebutan kakek juga disebut sebagai Dewa Iblis Agung. Tapi mereka semua kaget karena kakek masih hidup dan kedatangannya pasti akan membuat kekacauan. Salah satu prajurit di sana memberi kabar pada Raja Wu dengan menulis pesan di kertas kemudian diterbangkannya. Dari dalam istana, ada yang keluar terburu-buru menyambut kedatangan kakek dan mengajak untuk merayakan di halaman tengah. Kakek menolaknya. Dia hanya ingin memberikan darah Pixiu pada Hao-er karena sudah bertahun-tahun tidak bertemu dengannya. Keluar juga Shiwan dan si Zonghei menyambut kedatangan kakek Shiwu. Kakek menanyakan saudara-saudaranya sendiri karena mereka tidak ikut menyambut kedatangannya. Semua orang gelagapan menanggapi pertanyaan-pertanyaan kakek. Tapi sepertinya kakek sudah merasakan ada sesuatu yang aneh pada istana Wu sekarang. Pertanyaan kakek tidak berhenti di situ saja. Dia menanyakan anak dan menantunya, Ziling dan Chun Yining. Mereka beralasan bahwa Ziling dan istrinya pergi ke Xinjiang. Kakek Shiwu pun menaikkan nada bicaranya karena merasa dihalangi untuk bertemu Ziling dan Hao-er. Tak segan, kakek mengeluarkan kekuatannya untuk mendesak tiga orang tersebut.
Mereka bertiga juga tak ada yang bisa menjawab di mana anak cucunya. Malah dijawab dengan 3 formasi pembunuh klan batu. Pak Shiyuan menawarkan untuk bicara baik-baik, tapi kakek membantah karena bagaimana bisa bicara baik-baik jika kalian sudah mengeluarkan teknik pembunuh. Kakek mengeluarkan rantai untuk membasmi teknik-teknik pembunuh itu. Dengan sekejap, teknik tersebut musnah dan masing-masing yang memilikinya merasa ketakutan. Kakek tidak membiarkan mereka bertiga pergi begitu saja. Dia menyegel seluruh istana agar tak ada satu orang pun yang bisa keluar. Kemudian, dengan mata batinnya, kakek Zongtian mencari saudaranya, kakek keempat, yang ternyata dipenjara di bawah tanah. Tanpa pikir panjang, kakek membebaskan dengan tetap berada di halaman utama istana Wu. Di penjara bawah tanah, kakek keempat terlihat dirantai dalam posisi berdiri. Tiba-tiba, rantainya lepas. Dia sangat yakin bahwa yang melepaskannya adalah kakek Shiwu. Dengan segera, kakek keempat ke halaman utama untuk menemui kakek Shiwu dan langsung bilang bahwa kakek Shiwu harus segera balas dendam demi Hao-er dan Ziling. Kakek Shiwu bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Kakek keempat menceritakan bahwa ada tulang tertinggi di dalam tubuh Hao-er, tapi dia malah sangat menderita karena tulang tertinggi itu diambil oleh Ibu Shi. Mendengar hal tersebut, kakek Shiwu pun menjadi sangat marah pada Ibu Shi. Dia bilang 1000 tusukan pisau sangatlah pantas untuknya. Setelah tulang tertinggi diambil, Ziling dan Yining datang hanya melihat kekejaman itu dan meminta keadilan untuk Hao-er. Tapi Shi Yuan dan lainnya malah menyerang Ziling beserta istrinya. Kakek Shiwu semakin marah, sangat dendam sekali pada Shi Yuan. Dengan tapak Buddha yang dia miliki, kakek Shiwu menggenggam dan melempar Shi Yuan hingga sekarat. Sekarang, giliran 2 orang lainnya. Penyakit kerajaan Wu harus dimusnahkan. Tak butuh tenaga lebih, kakek Shiwu langsung membunuh kedua orang tersebut. Bahkan, dia bilang juga akan membunuh Raja Wu. Itu, kakek Shiwu menggenggam seluruh istana untuk menghancurkannya. Namun, aksi digagalkan oleh kedatangan Raja Wu. Raja memerintah untuk menghentikannya. Dia bilang sangat senang melihat kakek Shiwu kembali hidup-hidup. Tapi, kakek bilang setelah kembali sangatlah kecewa. Saat Raja mengetahui kejadian saat itu pada Hao-er, semuanya sudah terjadi. Raja bertanya balik, bagaimana jika kakek berada di posisinya? Kakek menjawab, jika keturunannya yang melakukan hal keji itu hanya ada satu kata, yaitu penggal. Raja pun terlihat kesal, karena bahkan ia tak bisa membujuk kakek Shiwu lagi. Pertarungan mereka pun dimulai. Raja Wu mengeluarkan jurus tapak dunia, sementara kakek Shiwu mengeluarkan tombak sambil bersesumbar, takutnya kau tak berhasil mengalahkanku. Tombak tersebut terus menusuk tapak dunia milik Raja Wu, dan ternyata tapak dunia tak ada apa-apanya dengan teknik yang dimiliki kakek. Sama seperti Shihao saat bertarung, kakek akan meremehkan lawannya agar mentalnya jatuh. Selanjutnya, Raja Wu mengeluarkan pedang, sementara kakek mengeluarkan tombak. Raja Wu mengatakan, Yi-er nama kecil Shi terlahir dengan pupil ganda yang memiliki masa depan tak terbatas. Tapi saat itu, Hao-er sudah sangat lemah. Raja membiarkannya untuk perdamaian kerajaan Wu. Tapi, kakek tetaplah marah dan menganggap hal itu hanya omong kosong. Pertarungan mereka pun semakin sengit.
Tanpa ampun, kakek Wu menyerang secara terus-menerus, hingga akhirnya Raja Wu mengeluarkan teknik naga apinya, yang kemudian dibalas dengan teknik naga es milik kakek Wu, sambil mengatakan raja yang tak tahu membedakan benar dan salah sangat tidak diperlukan. Pertarungan antara naga sama-sama kuat, tapi kakek Shiwu sambil meluncurkan busur panah pada Raja Wu, sehingga saat kedua naga musnah, busur panah tersebut terus menyerang raja. Dengan sigap, raja menahan serangan itu. Namun sayang, tak bertahan lama busur panah tersebut menembus kekuatan Raja Wu, membuatnya jatuh bertubi-tubi dari udara. Prajurit di sana sangat khawatir karena basis kultivasi kakek Wu sangat kuat. Mereka takut kedamaian yang ada di kerajaan akan berubah menjadi kekacauan. Sementara Raja Wu merasa dirinya sudah kalah. Dia mempersilahkan kakek mengambil posisi dan tahtanya di kerajaan. Tapi yang diinginkan kakek bukan itu, melainkan cucunya Hao Er bisa berdiri sehat di hadapannya. Lalu, kakek mengambil segel bendera yang sebelumnya tertancap di sudut istana. Dia mengatakan untuk saat ini masih mengampuni mereka semua dan ingin tahu pencapaian pemuda yang disebut sebagai pemuda tertinggi itu. Pencapaian apa yang telah ia lakukan? Kemudian, langit bergemuruh. Hal ini adalah pertanda Raja Yu akan datang. Kakek tak ingin urusan keluarganya di istana kerajaan Wu ada campur tangan orang lain. Dia mengancam akan membunuh Raja Yu. Sementara Raja Yu menjawab, kedatangannya ke sini adalah untuk berdamai, bukan untuk bertarung. Dan episode ini berakhir. Gimana? Seru bukan? Penasaran dengan episode selanjutnya? Kalau gitu, stay tune terus ya di Mimin Story. Kirana akan selalu temani rebahan kalian dengan animasi menarik lainnya. Ya udah, Kirana pamit undur diri ya. Sampai jumpa. Bye. Jangan lupa subscribe.